pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Jangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id, expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Jangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id, expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Jangan! Gimana? Cepet kan?
Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id expressing your freedom. Pakai .id. Udah pakai .id belum? Pakai .id. Iya, domain asli dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Bangga pakai .id. .id expressing your freedom.
pakai.id. Udah pakai .id belum? Pakai.id. Iya, domain asal dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Wah, kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai.id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id, expressing your freedom. Pakai.id. Udah pakai .id belum? Pakai.id. Iya, domain asal dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Wah, kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan? Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai.id. .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai.id. .id, expressing your freedom. Pakai.id. Udah pakai .id belum? Pakai.id. Iya, domain asal dari Indonesia. .id memudahkan banyak orang, membuat usahamu lebih mudah ditemukan. Keamanannya pun terjaga. Stop! Wah, kecepatan aksesnya tidak perlu diragukan. Pegangan! Gimana? Cepet kan?
Bukan hanya itu, pilihannya pun banyak. Untuk lembaga pendidikan, perusahaan, UMKM, desa, dan masih banyak lagi. Kita semua bangga pakai .id .id untuk Indonesia dan dunia. Bangga pakai .id. .id Expressing your freedom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, selamat datang di acara webinar bersama kami Pandi, pengelola nama domain Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Pada siang hari ini, webinar kita akan mengangkat tema peranan domain name dalam dunia digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Ulfa selaku moderator yang akan membawakan kegiatan webinar pada siang hari ini. Dan tak lupa juga saya ingatkan kepada para peserta untuk kegiatan webinar pada siang hari ini, para peserta akan mendapatkan e-sertifikat dan juga nanti di akhir acara ada sesi tanya jawab yang mana 5 orang penanya akan mendapatkan merchandise dari Pandi. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa Ibu Meta Pratiwi selaku manajer literasi dari Pandi. Selamat siang, Bu Meta. Selamat siang, Ya. Lalu saya juga akan menyapa pemateri kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Helni Mutiarsi Jumhur, SHMH, selaku Dewan Pengawas Pandi dan juga dosen dari Telkom University. Selamat siang, Bu Helni. Selamat siang, Mbak Ulfa. Selamat siang semua ibu bapak. Mbak Gimana Meta, kabarnya, selamat Bu? siang. Kenapa? Gimana kabarnya, Bu? Sehat, alhamdulillah. Baik, lalu ada pemateri kita yang kedua, yaitu Ibu Dr. Rima Komaria SHMKN, selaku notaris dan PPAT, serta dosen tetap Universitas Sali Al-Aitam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Mbak Ulfa, selamat siang semuanya. Bu Baik. Helni,
Sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kasih. Bu Rima. Ya, udah siap ya Bu untuk materi kita pada siang hari ini? Insya Allah. Ya. Ya, baik sebelum kita memulai materi yang pertama, untuk kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera, kita akan ada sesi foto bersama. Kita mulai di slide pertama. Lalu slide berikutnya. Slide yang ketiga. Berikutnya. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenankan untuk Ibu Helni untuk memberikan materi tentang peranan domain name dalam dunia digital. Silakan Ibu Helni. Terima kasih Mbak Ulfa. Sebentar ya, saya share screen dulu ya. Silakan Ibu. Ya, kelihatan nggak? Udah kelihatan ya? Sudah Ibu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar dulu. wabarakatuh. Sebentar ya. Kayaknya ada salah deh. Sebentar ya. Sebentar. Arion ini, oh iya. Ya, kelihatan ya? Kelihatan ya? Udah jelas slide saya? Sudah Ibu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rima ya. Ibu Rima ini adalah Ketua Ikatan PPAT di Kota Cimahi. Jadi Mbak Ulfa ini tokoh Cimahi ya, Bu Rima. Ini semua pesertanya dari ini ya, SMA se-Jawa Barat ya, Mbak Ulfa ya. Iya Ibu tuh, guru-guru Ibu. Guru-guru ya, ya. Kita sama profesinya ya Bapak dan Ibu, tapi saya selalu salut sama guru SMA ya, SMP, SMA, karena lebih susah ngajarnya daripada kuliah ya. Jadi luar biasa, saya memberikan aplaus dulu untuk Ibu dan Bapak ya, yang sangat sabar ya ngadepin siswanya gitu. Kalau guru SMA-nya tidak sabar, saya jadi dosen agak kesulitan ngajarnya ya. Perkenalkan diri, saya menyapa Mbak Ulfa, terus Mbak Meta, terima kasih Mbak Meta. Perkenalkan diri, nama saya Helni Mutiarti Jumhur. Profesinya saya sebagai dosen di Telkom University. Mungkin di sini banyak dosen untuk TIK mungkin ya. Saya kebetulan bidangnya cyber law, saya mengajarnya di manajemen informatika dan Fakultas Teknik Elektro ya untuk pasca sarjananya. Jadi bimbingan saya itu lebih banyak teknik daripada orang hukum. Malah orang hukum saya malah belum pernah ngajar di Fakultas Hukum ya. Saya mengajar untuk regulasi, kadang-kadang metode penelitian atau juga mata kuliah yang terkait dengan teknologi terkini ya. AI ini kalau saya lihat latar belakangnya mungkin di sini Ibu dan Bapak udah pernah menggunakan ya. Ini generatif AI, DLE ya. Jadi ada ChatGPT, DLE gitu ya. Ini menarik ya. Tapi saya nggak menceritakan ini ya. Tapi saya selalu pesan ke mahasiswa saya jangan sering-sering pakai ChatGPT ya, nanti korpus otaknya nggak berkembang gitu. Tapi boleh pakai teknologi, no problem gitu, tapi dibatasi gitu. Nah, kemudian di Telkom University juga saya sebagai Head of Center of Excellence Policy and Ethics Technology. Jadi memang di TELU ini ada sekitar 39 kalau Indonesianya Research Center ya. Jadi kita Research Center saya fokus di bidang policy dan teknologi untuk etik teknologi. Jadi saya bertugas untuk government relation. Jadi memang TELU ini dari 2005 ya kita membantu government dalam pembuatan peraturan. Salah satu yang populer itu Undang-Undang ITE gitu ya. Kemudian satu data e-government, banyak ya produk undang-undang yang pernah kita bantu. Dan di Pandi sendiri karena Pandi merupakan organisasi multi stakeholder.
yang terdiri dari 25 representatif dari government, dari industri, dari akademisi ya, dari community, dan saya kebetulan sebagai anggota representatif. Kalau saya paling cantik ya Mbak Bapak ya di Pandi ya, karena anggotanya laki-laki semua ya. Jadi saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk jadi pengawas Pandi ini periode kedua ya, jadi udah hampir 10 tahun. Tapi saya masuk ke Pandi itu diangkat jadi anggota representatif itu dari tahun 2015 sebenarnya gitu. Di sini saya sharing ya, jadi mungkin ini Ibu dan Bapak, saya tidak dalam rangka memberi kuliah ya. Jadi kita sharing aja, saya hanya ingin menceritakan tentang domain karena salah satu tujuan dari literasi ini adalah kita berharap orang Indonesia ini cinta dengan domain country code gitu. Karena banyak sekali yang belum mengenal domain.id gitu. Padahal sebenarnya itu adalah domain yang identitas asli Indonesia dan cukup secure ya. Tapi saya pribadi juga sering pakai domain gratisan ya, pakai .com, .ac dan .com atau .anything yang lain ya. Nah, ini sebelumnya kita lihat gitu ya, karena ini terkait dengan sekolah, jadi saya memberikan contoh yang simpel-simpel aja gitu ya. Jadi ini saya berikan literasi gitu, digital tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Kita kan tahu bahwa teknologi itu ada ke satu, kedua, ketiga, keempat ya. Kalau saya membuat regulasi itu sekarang udah mulai teknologi kelima, keenam ya, karena kalau Bapak dan Ibu mungkin sekarang udah pakai 5G ya, 4G kemudian ke 5G ya. Nah, 5G itu biasanya teknologinya udah teknologi ke-6, ke-7. Jadi kalau misalnya teknologi ke-4 itu masih kayak IoT, mungkin pernah dengar IoT ya. Itu banyak dipergunakan untuk smart city atau teknologi pertanian gitu ya. Nah, itu masih menggunakan manusia gitu. Tapi kalau yang udah humanless sebenarnya seperti AI gitu. Nah, ini saya contohkan gitu ya, bagaimana mudahnya sekarang seorang siswa mencari materi tentang pelajaran. Mungkin Bapak dan Ibu juga banyak yang mengupload materi kuliahnya di YouTube ya. Tapi memang ini harus hati-hati karena kita punya beberapa aturan yang terkait hal tersebut. Nah, kalau zaman saya dulu ya, Ibu dan Bapak mungkin kalau Ibu dan Bapak nih kelihatan masih muda-muda gitu. Kalau saya mah udah tua ya, jadi saya sekolah SD aja tahun 80-an gitu. Yang waktu itu listrik juga, saya pernah di kampung listrik aja nggak ada gitu. Saya nonton televisi itu cuma hari Minggu gitu. Tapi memang impact-nya adalah saya banyak baca buku kan gitu ya. Karena guru saya waktu itu saya tinggal di satu desa gitu. Kemudian saya harus baca buku seminggu tuh minimal 3 buku, tapi biasanya karena saya nggak ada TV, saya baca buku seminggu bisa 7 sampai 10 buku gitu. Bukunya boleh buku cerita atau apa gitu. Selalu tugas saya itu ya, tapi memang kurikulumnya enggak se-complicated sekarang gitu ya, karena sekarang lebih canggih gitu. Kalau dulu kan pelajaran tuh ya lebih simpel aja gitu, jadi nggak banyak materinya gitu. Kemudian ini juga guru atau saya juga gitu ya, kita menggunakan pelajaran dengan menggunakan sistem e-learning gitu. Kayak di Telkom University, kita sudah hampir 100% menggunakan platform digital, nama sistemnya Igrasias ya, atau juga di Pandi, kalau Pandi karena ini ya kita overall dari mulai sistem semuanya udah menggunakan sistem digital. Nah, ini kalau terkait dengan pengajaran, saya juga kadang-kadang rada gaptek ya, meskipun saya masuk sebagai pengelola domain, kemudian saya juga penyusun aturan yang terkait dengan IT, tapi kadang-kadang saya juga gaptek ya, karena memang di kampus kita sudah menggunakan sistem e-learning ya, atau overall dari platform kita semua udah IT gitu. Jadi misalnya saya harus mengupload materi saya, kayak sekarang nih mau pelajaran baru, itu saya masukin RPS, masukin cara penilaian, kemudian perwalian, apapun ya kecuali sidang skripsi itu kita udah online, kecuali sidang skripsi. Atau saya juga mengajar, mungkin Ibu Bapak yang nggak tinggal di Bandung bisa juga sekolah di Talu, ada full sekolah PJJ ya, jadi pendidikan jarak jauh di mana saya mengajar untuk kelas government sebenarnya. Jadi overall dari sistemnya itu adalah online ya, mata pelajarannya segala macam gitu ya.
Kemudian yang lupa membawa uang tunai, nah ini juga sekarang udah ini ya, Kris ya, satu sistem yang memang keamanannya masih agak diragukan, tapi sekarang kita sudah sangat nyaman ya, makanya kadang-kadang saya suka lupa punya duit cash ya, sementara kayak asisten rumah tangga saya tuh nggak mau pakai bank, nggak mau pakai kris apa segala macam. Jadi saya biasanya nggak bawa dana tunai gitu. Tapi kadang tiap minggu kan hari Senin tuh udah ditagih, Ibu saya beli gas, beli apa air, bayar ini apa yang bersihin rumput apa segala macam dan harus selalu tunai gitu ya. Nah, padahal sekarang kita sudah punya kecanggihan teknologi digital ya. Jadi sebenarnya eh, apa ya, digitalisasi itu udah kayak apa ya, sesuatu yang udah melekat ke diri kita gitu. Eh, saya yakin kita lebih takut kehilangan ketinggalan handphone daripada lupa makan pagi gitu, ada istilahnya gitu ya. Nah, ini beberapa yang terkait dengan penetrasi internet di Indonesia ini dikeluarkan oleh APJI ya. Nanti bisa dicek ini sebenarnya Bapak dan Ibu masuk generasi mana. Nah, sekarang yang terbaru tuh generasi ini ya, ini belum ada di sini ya, belum saya tuliskan generasi beta ya, yang kan alpha beta setelah Z tuh milenial, Z, alpha dan beta. Kalau nggak salah generasi Z ini yang lahir milenial atau Gen Z ya, yang lahir di tahun 2000, ini fisiknya kuat ya. Menurut riset dia bisa punya umur sampai 110 tahun gitu ya. Jadi kalau saya mah pasti ini nih, usia berapa nih? Oh, Gen X ya kali ya. Jadi oh enggak, iya Gen X ya. Jadi eh, ternyata ada plus minus ya dari generasi ini dan ini sangat berpengaruh terhadap digitalisasi. Ya mungkin kalau saya melihat semua tuh latihan kan ya. Jadi pinter tuh latihan, eh, rajin tuh latihan, sabar tuh latihan gitu. Digitalisasi juga latihan ya. Jadi saya juga waktu itu pusing banget dengan banyaknya aplikasi di kampus saya, tapi karena udah daily kita malah jadi tergantung ya. Jadi kadang saya kalau kemana-mana jadi lupa bawa pulpen sama kertas ya, dan semua sudah ada di handphone saya. Bahkan Pak Rektor saya kalau mau ngecek dosen itu masuk atau enggak bisa dimanapun ya. Jadi sangat dimudahkan dengan digitalisasi gitu ya. Dan katanya yang paling pinter ini startnya mulai dari gen milenial ya. Karena kayak generasi saya tuh masih perpindahan dari digitalisasi dan bukan. Saya ingat 96 riset pertama saya itu tentang e-commerce. Waktu itu internet juga baru masuk tahun 90 dan belum tren ya. Handphone juga masih berupa handphone biasa. Jadi belum ada smartphone gitu. Saya ingat menggunakan WhatsApp tuh tren tuh baru 2002 ya. Tapi memang waktu itu profesor saya minta saya melakukan riset tentang e-commerce itu dari 96 ya sampai sekarang tuh saya memang risetnya terkait dengan teknologi informasi gitu. Nah, ini konten internet yang sering diakses berdasarkan generasi katanya gitu ya. Coba mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kalau saya baca kebetulan saya di manajemen informatika itu banyak menguji mahasiswa yang membuat tentang digital marketing. Nah, ternyata usia digital itu kalau menurut riset adalah dari 19 sampai 46. Wah, berarti saya udah nggak masuk ya gitu. Tapi itu riset ya, karena saya ngelihat banyak kok teman-teman saya yang udah 70 juga masih luar biasa kemampuan digitalnya. Karena digitalisasi itu ada kemampuan ya Ibu dan Bapak. Kebetulan ada salah satu teman saya mahasiswa PhD di Belanda, dia dosen juga di sini, dia mengukur tentang digital divide dari mobile banking di seluruh kota di Indonesia. Gitu menarik ya. Nah, ini ada riset tentang berapa persen yang politik, sosial, hukum, kemudian ekonomi, kesehatan, budaya, olahraga, infotainment, pendidikan, mancanegara. Ini yang paling tinggi apa nih? Olahraga katanya ya. Mungkin bapak-bapak, tapi kalau ibu-ibu kayaknya ini ya, Mbak Ulpa apa? Infotainment sama gosip ya Mbak ya? Kayak saya. Kemudian coba ya ibu-ibu, bapak-bapak, dan di sini kalau ada siswa, lebih seru mana nonton TV dengan lihat IG ya. Jadi saya ada cerita lucu mungkin bisa jadi tip buat ibu dan bapak.
Jadi ternyata ada research sekarang generasi milenial atau sekarang generasi apa ya, Alpha sama Beta atau dari ini aja dari milenial itu banyak banget yang generasi strawberry istilahnya ya, banyak yang gampang down. Nah ternyata menurut riset karena di kampus saya di informatik tuh ada yang riset tentang otak ya, makanya tadi saya cerita tentang sebaiknya jangan terlalu banyak pakai ChatGPT, itu saya dapat infonya dari seorang mahasiswa doktoral di informatik, dia sedang riset tentang generatif AI ya. Waktu itu satu forum dengan saya untuk bicara tentang etik generatif AI dalam pembelajaran. Karena sekarang udah wajib kalau di perguruan tinggi pakai itu ya ChatGPT ya, tapi ada rule-nya. Nah, ternyata mahasiswa-mahasiswa yang kadang-kadang lagi overthinking sebaiknya off dari nonton Instagram dan TikTok ya. Baru sampai situ gitu. Kalau Facebook saya nggak tahu ya, karena risetnya tentang TikTok dan IG. Nah, saya secara pribadi juga kalau mau tidur, padahal itu kebiasaan yang nggak bagus ya. Jadi ternyata kalau mau tidur itu jangan lihat IG atau TikTok, karena itu jadi mempola otak kita ya, karena kebetulan dari tahun 2019 sampai tahun kemarin riset saya tentang AI ya, jadi saya sudah menghasilkan beberapa produk aplikasi AI, jadi saya meskipun orang hukum saya kolaborasi dan ternyata memang ada impact infotainment dari digitalisasi terhadap perkembangan otak gitu. Nah, yang lucu karena saya juga punya hobi ya, ini mah hobi bukan profesi. Saya belajar tentang hipnoterapi itu juga bicara tentang bagaimana kita mendesain otak kita gitu supaya menjadi baik aja gitu ya. Nah, ternyata kalau bangun tidur saya juga punya kebiasaan bangun yang jelek. Jadi 10 menit pertama itu otak itu nggak boleh dikasih konten ya. Jadi harus diberikan self talk yang baik gitu. Misalnya, ya Allah, terima kasih hari ini saya sudah dikasih duit 100 juta gitu ya. Boleh kayak gitu ya. Ya Allah, terima kasih gitu ya. Mengucapkan syukur. Kalau ini kan saya kalau bangun pasti lihat handphone kan. Udah. Coba ya nanti Bapak dan Ibu ngerasa nggak pas bangun lihat handphone, nanti kalau lihat yang sebel seharian kita bad mood ya gitu. Nah ini kalau fokus di sini kita cerita tentang ternyata konten iptek itu 25,02% ya. Jadi tapi saya ngelihat sekarang angkanya memang cukup tinggi karena banyak dosen-dosen yang sekarang sudah digitalisasi. Contoh kecil ya, banyak dosen yang pengen naikin follower IG ya, itu gampang ternyata Bapak dan Ibu ya. Kan siapa tahu Bapak dan Ibu nih banyak selebgram nih di SMA ya. Nah, ternyata naikin follower tuh gampang ya. Coba kasih tugas aja di ini story ya, story IG tuh banyak tuh teman saya tuh yang mencoba jadi selebgram. Ternyata gampang tuh. Jadi di ini aja tugas mahasiswa ada di story. Wah, itu langsung naik kan followernya. Dan misalnya kayak saya tiap tahun punya mahasiswa sekitar 700 mahasiswa, saya bisa dapat follower 700 per tahun gitu ya. Tapi saya belum sih ya. Nah, ini apakah ini pertanyaan ya, ini sebenarnya buat semua ya. Jadi kamu harus Ibu dan Bapak pernah menggunakan aplikasi berbasis internet? Jawaban 100%. Sudah pasti ya gitu ya. Kan ini platform berbasis internet tuh ada YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan banyak lagi ya. Kalau dulu zaman saya kan ada ini Yahoo Messenger gitu ya. Bahkan dulu ada pager ya. Pager nggak masuk ke ini ya internet karena masih telekomunikasi. Jadi kalau di dunia IT kan ada dua jaringan ya, jaringan telco dan jaringan IT. Nah kalau sekarang kan udah blended ya. Contoh waktu saya bikin rancangan peraturan tentang penyiaran, itu masih belum banyak yang paham bahwa sekarang yang namanya penyiaran itu tidak hanya TV ya, karena TV itu memang channelnya khusus. Kalau sekarang kan ada kayak misalnya hobi saya nonton Netflix ya, kan sekarang TV nggak laku gara-gara itu ya. Kenapa banyak TV down ya? Karena sekarang banyak TV berbayar dan acaranya lebih rame gitu ya, lebih customize gitu. Rakyat Indonesia udah pintar-pintar lah. Kemudian ini kenapa platform ini menjadi sangat laku karena ternyata bisa dimonetize ya. Mungkin Ibu dan Bapak atau siswa di sini ada yang berminat jadi YouTuber ya atau misalnya jadi selebgram gitu ya. Nah, itu ternyata jadi menarik gitu ya.
Nah, sebenarnya yang saya mau ceritakan bukan tentang aplikasi internetnya, tapi tentang domain ya. Karena kebetulan waktu saya S3 disertasi, saya juga risetnya tentang lembaga nama domain di Indonesia. Karena model lembaganya itu unik banget ya, untuk IP sama domain ini gitu. Nah ini, saya cerita apa sih domain gitu ya. Secara sederhana domain itu adalah alamat internet, nanti mungkin saya hubungkan dengan pelindungan data pribadi. Karena ternyata alamat internet itu termasuk alamat kita kalau berdasarkan Undang-Undang PDP ya. Jadi ibu dan bapak dan adik-adik sekalian harus hati-hati ketika memiliki alamat internet dari mulai email, Facebook, apapun ya. Karena itu merupakan data pribadi yang harus dilindungi. Jadi alamat tuh bukan hanya alamat rumah, kayak saya kan rumahnya di Buah Batu, bukan hanya itu. Tapi juga alamat saya di Instagram, di email itu merupakan part of dari, data identifikasi saya di, internet ya, perlindungan data pribadi. Saya jadi ingat, minggu lalu gitu, eee, pasti ibu-ibu di sini suka belanja di platform digital ya, kan daripada jauh-jauh gitu, mager ya biasanya kalau orang Bandung Sabtu Minggu tuh di rumah ya, tapi biasanya belanja gitu. Tiba-tiba saya, nggak bisa mengakses satu, e-commerce ya, Shopee gitu kan. Kalau secara ini Shopee itu paling tren ya, dari diskon di Indonesia. Nah itu ternyata padahal saya pakai, nomor yang secure, saya diduplikasi nomornya gitu. Jadi memang harus hati-hati ya dan, tapi alhamdulillah e-commerce di kita keren-keren ya secara teknologi, jadi gampang banget untuk memberikan komplain ya dan akhirnya dibantu dan selesai. Karena ngeri banget ya sekarang kalau misalnya alamat internet kita diduplikasi, jadi hati-hati. Jadi contoh tiba-tiba ada anak nerima duit 20 juta, ternyata pinjol gitu ya, ada penipuan gitu. Nah ini kembali ke sini, bahwa apa sih yang dinamakan dengan domain, itu nanti kita, lihat dulu, domain itu sebenarnya adalah alamat unik ya, atau istilah kita URL. Karena URL itu berupa numbering, akhirnya, dibentuk jadi nama ya. Kalau misalnya, istilahnya kan, saya bukan orang teknologi ya, tapi, waktu disertasi itu ini salah satu yang dibahas, kan sebenarnya, coding-nya berupa angka-angka gitu ya, tapi biar gampang diduplikasi dalam bentuk kalimat ya. Nah makanya, jadi domain. Domain itu kan sebenarnya adalah alamat internet. Makanya kalau tadi saya kaitkan, hati-hati karena alamat internet ini adalah juga alamat kita ya. Jadi dan yang paling mengerikan buat saya ini mah, waktu kemarin, nama saya diduplikasi di, salah satu e-commerce gitu, itu ternyata saya diduplikasi, bahkan dia tahu nik saya gitu. Sementara nik ya, waktu saya pernah riset tentang iktp, waktu itu kita kerjasama dengan Dewan Riset Nasional, ternyata kalau waktu tahun 2016, nik itu isinya ada sekitar 57 data pribadi kita ya, dari mulai nama, alamat, dan sebagainya. Jadi tolong bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik jangan pernah fotokan KTP sembarangan ya, karena itu gampang sekali diduplikasi. Jadi, di Pandi sendiri banyak beberapa laporan ya yang, saya mungkin tidak diceritakan di sini gitu. Nah ini, kita lihat bahwa, domain ini secara sederhana merupakan alamat untuk mengakses sebuah website ya, dan domain ini juga ada levelingnya. Jadi yang paling tren adalah top level domain ya, saya nih pernah, mengikuti pertemuan, untuk .com karena kalau saya kan di Pandi itu kita hanya mengelola, domain country code. Jadi setiap negara kan, Bapak dan Ibu dan, ini sedikit saya berikan, gambaran. Jadi internet ini sebenarnya, lembaganya ada di bawah Amerika, ada namanya ICANN. ICANN itu adalah perusahaan nirlaba, swasta di bawah Amerika tapi gitu ya. Jadi, semua domain itu dikelola oleh itu kecuali Cina ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau lihat, jadi semua internet ini sebenarnya under lembaga tersebut. Nah, lembaga tersebut membagi domain itu dalam beberapa kategori. Saya kalau gambarkan domain itu apa sih? Kalau saya melihat domain itu kayak, kantor imigrasi ya, kalau domain country code ya. Karena kalau IP itu kayak kayak pintu atau jendela gitu. Nah, yang paling tren adalah, ini, si
TLD ya, top level domain yang gratisan gitu ya. Kita sering banget nih pakai .com gitu ya. Banyak sekali domain-domain yang gratis, tapi sebenarnya kan ada bisnisnya ya. Jadi gratis itu dalam tanda kutip. Jadi saya pernah mikir gitu, kalau .com itu untungnya dari mana sih gitu. Kalau Uber tuh untungnya dari mana? Nah, saya paham sih ekosistem bisnisnya. Bapak yang bocor boleh dibantu ditutup nggak? Kemudian yang menjadi ciri khas satu negara itu namanya country code ya. Country code itu satu top level domain yang merupakan indikasi satu negara dan dikelola secara otonom di negara tersebut, tapi tetap di bawah tata kelola ICANN. Karena kalau secara teori lembaga nama domain itu less government sebenarnya, tapi kita tetap harus diatur di government. Makanya Pandi itu under Komdigi ya, sekarang ada di Undang-Undang ITE di PP 71. Jadi misalnya kita contohkan .id, .us, .australia, .my, atau kita kadang tertutup dengan .tv ya, itu sebenarnya Tuvalu ya, atau misalnya apa ya .ai itu sama negara ya. Jadi saya pernah di-hire oleh salah satu startup AI, itu namanya prosa.ai ya. AI itu nama negara sebenarnya gitu. Dan sekarang diperbolehkan ya domain manapun dibeli oleh negara manapun. Makanya kita harus hati-hati dengan nama domain kita, karena nama domain itu ibaratnya kita satu RT tapi anggotanya bisa dari banyak negara. Beda dengan RT di rumah saya, paling orang Indonesianya orang Sunda aja orang Indonesia. Tapi kalau di domain.id itu bisa orang Indonesia atau negara lain ya. Kemudian ini ada generik gitu ya, ini sekedar info aja karena kalau saya memang yang paling fokus adalah di di domain.id ya. Kemudian nanti kalau di daerah tuh ada namanya second level domain, nggak daerah aja, organisasi. Yang kemarin tuh judul banyak banget kenanya di second level domain dari pemerintahan daerah. Yang memang kalau itu kan pengelolaannya ini ya udah otonom, kan kayak seperti di agregat ya, kayak ini kayak IP. Nah, ini kalau kita lihat rangkaiannya siapa aja sebenarnya stakeholder dari nama domain. Pertama registry. Jadi contoh Pandi ya, di tiap negara tuh ada registry. Contoh saya misalnya pernah berkunjung ke registrinya Jepang gitu ya, atau misalnya Malaysia gitu ya. Nah, itu mereka adalah pengelola nama domain country code ya di negaranya gitu. Kemudian nanti ada registrar. Registrar tuh dia adalah seperti distributor. Jadi Bapak dan Ibu dan adik-adik kalau mau beli domain itu boleh direct ke Pandi, tapi biasanya diserahkan kepada distributor. Kalau tidak salah Pandi itu punya sekitar 21 ya Mbak, itu ya Mbak Ulfa ya? 21 25 Ibu. 25 ya, 25 dari registrar ya. Nah, kemudian ada terakhir registran ya. Registran itu adalah pengguna ya. Contoh Telkom University, atau misalnya saya juga punya domain helni@pandi.id gitu ya. Dan ini menarik ya, karena domain ini ada yang harganya berjenjang gitu. Nah, ini saya ingin menjelaskan bagaimana internet itu lembaganya seperti apa, karena sebenarnya gini, Ibu dan Bapak semua pasti pakai smartphone ya. Jadi smartphone ini terdiri dari dua lembaga sebenarnya. Makanya ketika saya bikin regulasi konvergensi itu complicated, karena telekomunikasi itu di bawah ITU ya. Jadi saya kalau conference untuk masalah telekomunikasi itu biasanya kita conference, dan itu tetap tempatnya di situ-situ aja ya, ada di Genep ya, di bawah ITU. Itu yang mengelola tentang telekomunikasi, ada nama organisasinya ITU. Itu lebih mudah kalau bikin regulasi karena biasanya 400 negara punya kesepakatan, dan itu kalimat-kalimat di telco tuh nggak boleh ini ya, nggak boleh keluar dari sana. Tapi kalau internet itu biasanya lembaganya banyak nirlaba ya, tapi tetap under government. Karena tetap pemerintah itu tugasnya adalah menjaga cyber sovereignty ya. Karena esensi dari IT di Indonesia, government itu harus menjaga kedaulatan digital kita gitu ya. Karena dari IT ini kan larinya nanti ke masalah cyber war dan sebagainya. Cyber war tuh jangan kebayang kayak ini ya, kayak perang bintang gitu ya, perang di ini gitu. Cyber war tuh misalnya kayak kita bisa memasukkan informasi lewat internet ya, karena ternyata otak itu gampang banget distimulus dengan hal-hal yang sifatnya visual ya. Jadi kita juga di Telu melakukan analisis tentang hal tersebut. Makanya tadi saya dapat kesimpulan, please lah kalau anak-anak lagi overthinking gitu ya, kalau istilah trennya,
tolong dihentikan dulu lihat IG ya, dan TikTok ya. Karena memang di kampus kita dosen tuh dibekali dengan banyak hal ya. Kita di-training oleh ahli dokter jiwa, kita di-training bla bla untuk memberikan konseling terhadap, mahasiswa. Sebenarnya bukan konseling ya, pendampingan aja gitu. Nah, kemudian ini kembali ke domain lagi ya, maaf tadi saya agak melompat. Jadi bagaimana domain bekerja katanya, ketik dulu gitu ya, kemudian permintaan dikirim ke DNS, DNS itu semacam data center pusat ya, kemudian DNS menemukan alamat IP, ini alamat IP itu ada yang sifatnya dibeli kayak misalnya tell you beli IP, itu sekitar 4 atau 5 nanti bisa di-proxy berapa ribu gitu kan ya, lebih paham. Kemudian nanti ke koneksi server, kemudian website ditampilkan, kemudian interaksi. Nah, ini kalau dilihat kayaknya gampang banget ya, kayak saya waktu jadi saksi ahli untuk WhatsApp. Kayaknya gampang banget kan kita menggunakan WhatsApp gitu ya. Tapi ternyata nggak gampang gitu kalau secara ininya, complicated ininya ya, eee, jaringannya gitu. Tapi seperti inilah domain bekerja gitu. Nah, kemudian, peranan domain dalam dunia digital pendidikan ya, karena ini juga bisa pendidikan, bisnis, dan sebagainya gitu. Misalnya sekolah ingin mengembangkan website untuk memberikan informasi atau nilai penilaian, maka sekolah dapat menggunakan domain dengan diakhiri, school.id ya. Penggunaan ini memudahkan orang tua, dalam mengingat serta mengakses website sekolah tersebut ya. Karena memang kalau di domain itu kan ada tadi ya yang, saya perlihatkan kan, ada domain, untuk government ya, kayak misalnya domain .go.id ya, itu kan di bawah registrar Komdiji gitu ya. Atau misalnya kayak kemarin tuh teman saya asdep di koperasi, dia mengelola domain untuk koperasi gitu ya, kop.id gitu ya. Atau sekolah juga sch.id gitu ya. Nah, tapi nanti belakangnya bisa pakai .com atau id. Nah, kalau .com memang banyak gratisan ya, tapi ada yang berbayar tapi nggak semahal .id, tapi sebenarnya lebih aman pakai .id gitu. Karena .id itu, ada duplikasi pengelolaan, data dan jaringannya di Indonesia gitu. Nah, ini Pandi ya, mungkin nanti bisa dilihat gitu ya. Mengapa domain itu dibutuhkan? Karena identitas profesional dan kredibilitas, kemudian mudah diingat dan diakses, kemudian meningkatkan branding dan kepercayaan. Ini pasti larinya ke sana ya, karena ternyata lebih efektif kita, menggunakan branding digital daripada, secara offline kalau sekarang ya. Kalau dulu kan misalnya, saya kan juga mengajar mata kuliah ekonomi digital. Dulu mah apa-apa beli ke pasar ya, kalau sekarang saya tuh bisa mager di rumah gitu ya, terus ya udah saya belanja-belanja dan ternyata informasi, gampang ya. Misalnya kalau saya kan belanja digital tuh pertama, yang saya lihat adalah, barang ini secara, sehat atau enggak gitu ya. Produk apapun selalu yang saya lihat adalah, tingkat healthy-nya ya, dari mulai barang, apapun gitu. Kemudian yang kedua, saya selalu concern dengan merek ya. Jadi misalnya ini saya bukan, campaign ya, jadi saya dari dulu kenapa pakai Apple gitu, karena saya, sangat respect Apple tuh salah satu, device yang sangat menghargai hak cipta gitu. Kan kalau beberapa, device tuh banyak yang gratis ya. Jadi saya, pernah terlibat dalam pengaturan tentang property right gitu ya, sedih banget gitu ya, ada beberapa hal nanti mungkin bisa ditanyakan ke Bu Rima ya, kalau saya kan hanya ikut bikin peraturannya, kalau Bu Rima kan sebagai notaris dan PPAT pasti ngurusin untuk, masalah tersebut gitu ya. Nah, kemudian, gimana nih, pengen bikin domain ya. Nah, ini sebenarnya, untuk sekolah, ini bisa menggunakan apapun sekolah atau untuk bisnis ya. Nah, ini dicontohkan katanya, ini ada beberapa SMA, saya yakin di sini juga banyak yang udah punya domain ya. Domain itu kan bisa beli, boleh gratisan juga gitu. Tapi memang, beda ya, kayak kita bikin website kan, yang gratisan sama yang enggak kan agak beda gitu ya. Itu, nanti kalau punya domain sebaiknya misalnya kayak SMA Penabur, nah itu mereknya misalnya ya, nah itu harus didaftarkan ke Kumham tapi cepet harus didaftarkan domainnya. Karena beberapa case yang masuk ke Pandi itu banyak orang udah punya merek tapi nggak punya domain, akhirnya domainnya dibeli sama, sama pihak lain ya. Saya dulu, pernah menyelesaikan beberapa case ya, misalnya, BMW gitu ya, atau misalnya Telkom gitu. Jadi,
itu harus ada domainnya ya, karena kalau di domain kan siapa cepet dia dapat gitu. Tapi kalau di merek kan ada proses yang agak ini ya. Kemudian cara mendapatkan domain itu bisa beli di Pandi atau di registrar ya. Kemudian ada persyaratan administratif, kemudian ada konfigurasi. Jadi beli domain tuh eh, tapi gini ya, domain sama merek tuh nanti kadang suka ini ya, tabrakan gitu. Karena misalnya kayak saya pernah dengar ya, kalau ini saya dengar aja, waktu saya kuliah itu ada case tentang Mustika Ratu dan Sari Ayu ya. Atau misalnya pernah ada orang bikin email pakai mcdonald.com. Nah, itu kalau udah dipakai kayak gitu kan McDonald-nya nggak bisa ya. Tapi kan kalau di kita ada prosesnya ya. Kalau di Pandi kan ada prosesnya. Jadi nanti kalau misalnya sekolah atau ibu-ibu dan bapak-bapak atau adik-adik yang menggunakan domain, tolong kalau bikin merek misalnya hijab. Nah, nanti hijab.id-nya segera dibeli ya. Karena nanti jangan sampai kita punya merek tapi domainnya dimiliki orang lain ya. Ini banyak sekali di case-case perusahaan besar ya. Ke Pandi juga banyak nih. Kemudian memilih domain yang baik ya, singkat dan mudah. Jadi jangan sampai misalnya ya bikin domain jalan Buah Batu nomor 1.id gitu ya. Wah, bingung kan gitu ya. Nah, sebaiknya misalnya yang singkat-singkat gitu ya. Tapi memang kalau 3 number mahal ya. Biasanya apa ya, yang singkat dan gampang ini ya, easy listening ya. Jadi harus sesuatu yang gampang diingat. Kemudian hindari angka dan karakter sulit ya, kecuali untuk password. Tapi kalau orang setua saya bikin password susah-susah, saya tuh suka lupa gitu, meskipun ada ini password ya gitu. Benar Mbak Ulfa, saya suka, aduh ini apa sih passwordnya gitu ya. Jadi kadang-kadang dan di kampus saya itu harus diwajibkan 3 bulan sekali ganti password ya untuk itu salah satu tips ya untuk mencegah kita kena phishing atau apapun itu harus sering ganti password ya. Jadi jangan karena udah ini gitu ya, jangan gitu ya. Kemudian gunakan ekstensi sesuai kebutuhan gitu, jangan sampai misalnya domain untuk sekolah tapi ternyata pakai domainnya untuk jualan gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, ini penutupnya ya, biar nanti Bu Rima nih yang panjang gitu. Jadi domain berperan penting bagi siswa, bagi guru SMA gitu ya, bagi pengajar, karena dengan domain tidak hanya untuk sekolah, tapi juga untuk bisnis ya. Karena kayak di Telkom University, kita ada satu mata kuliah entrepreneurship, yang itu mahasiswa tuh harus praktek ya selama 1 semester, jadi nggak ada kelas. Dia harus jualan, bikin web gitu ya, dan mereka ini apa, jualan kemana aja gitu. Saya biasa suka beli itu ya, dan produk-produk mereka tuh lucu-lucu gitu. Jadi saya appreciate banget. Dan yang lucu nih Ibu dan Bapak, saya kalau di kelas, kalau saya tanya ya mahasiswa saya, "Siapa yang mau jadi pegawai ya?" Itu yang ngacungkan tangan paling 10 orang. Kan kelas saya tuh ada sekitar 40 ya, dan tiap semester saya pasti punya 14 kelas gitu ya, karena Telkom University kan mahasiswanya cukup banyak ya, sekitar 40.000 gitu. Nah, kebetulan di fakultas saya tuh paling banyak gitu ya, itu biasanya kebanyakan mau bisnis gitu ya, banyak yang ini bisnis orang tua, tapi banyak yang memang pengen bisnis gitu. Jadi mereka bilang, "Kenapa pengen bisnis?" gitu, "Biar nggak bangun pagi," katanya gitu ya. Atau saya nanya, "Siapa yang mau jadi dosen?" gitu ya, atau guru yang ngacung cuma satu gitu, "Kenapa?" katanya, "Males belajar melulu," katanya gitu ya. Jadi lucu aja, tapi ini kembali ke sini, domain itu penting ya di dunia digital karena sebagai identitas pribadi ya, dan tolong hati-hati menjaga domain name yang kita punya. Kan kita punya di email kita, di Instagram ya, atau misalnya sering tuh saya dapat pengaduan tentang, "Bu, ini Facebook saya di-hack ya." Tapi kalau .com agak susah ya, kalau .id kan bisa di kita gitu, tapi kalau .com itu kan prosesnya ini, tapi saya lihat Facebook juga punya cara untuk meng-counter hal tersebut ya. Atau misalnya ini agak-agak ini ya, saya agak-agak vulgar ya. Jadi kadang-kadang, nah ini ya mungkin Ibu dan Bapak pernah nemuin kasus, jadi mahasiswa saya itu kadang-kadang yang perempuan suka punya foto yang unik ya. Jadi nggak pakai baju gitu ya Ibu dan Bapak ya. Nah terus udah gitu dia simpen katanya di Twitter atau di IG biar nggak ketahuan orang tua. Ternyata nyebar itu ya, saya pernah dapat kasus gitu ya. Nah terus saya bilang, "Ya kamu iseng juga sih ya." Dan ternyata jadi nggak mudah karena
dia Instagramnya pakai ini dan ternyata itu jadi komoditas perdagangan untuk komunitas tertentu. Dan saya baru tahu ya, untuk situs-situs yang seperti itu, ini dalam tanda kutip untuk mahasiswa, mungkin Ibu dan Bapak untuk pencegahan ini juga harus kita perhatikan ya, karena sekarang juga banyak anak SMA yang senang melakukan foto itu dibayarnya cuma 200-300 ribu gitu. Nah itu ternyata hidden-nya ada di Instagram, ada di Telegram gitu ya, yang udah ketahuan tuh Instagram sama Twitter ya, dan luar biasa forum-forum di Twitter tuh ya. Nah sekarang Instagram juga udah mulai ini ya, nggak aman ya, saya lihat ada beberapa kejadian gitu. Jadi memang akhirnya domain ini adalah sesuatu yang sangat efektif untuk membangun branding, untuk membangun merek dan sebagainya, dan untuk memudahkan dalam berinteraksi di dunia maya. Karena pasti kalau mau masuk ke internet harus ada domain sama IP. Tapi juga kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang harus kita jaga ya, karena domain itu alamat pribadi sesuai dengan Undang-Undang 27 2022. Jadi Bapak dan Ibu jangan kira bahwa data pribadi itu hanya nama dan alamat konservatif, maksudnya yang ada di dunia nyata, tapi juga di dunia digital. Mungkin dari saya itu aja ya, nanti bisa kita diskusi. Terima kasih Mbak Ulpa. Bu Rima silakan ya, kita akan mendengarkan tentang domain dari ini nih, Ibu ini apa praktisi ya, Bu Rima tuh cukup terkenal nih ya kalau di Bandung ya, Bu Rima ya. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Helni untuk pemaparan materinya. Nanti sesi tanya jawab di akhir ya Ibu ya. Kita lanjut untuk pemateri kedua yaitu Ibu Dr. Rima Komaria. Silakan Ibu Rima. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap semangat ya semuanya, jangan ngantuk. Ya, perkenalkan saya dengan Rima Komaria, saya notaris dan PPAT di Kota Cimahi. Kebetulan saya juga saat ini menjabat selaku Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Cimahi. Selain itu, saya juga ngajar di Al-Aitam, Sali Al-Aitam, dan di Universitas Pasundan. Di situ di Unvas sebagai tenaga apa ya di lab ya, praktisi. Nah, saya sih sebetulnya tidak begitu memahami tentang ini ya, Bu Helni. Saya lebih ke sisi hukumnya mungkin ya. Insya Allah lah kalau masalah hukum saya sedikit paham. Saya akan coba share ya. Eh, hmm, Ada keluar nggak? Sudah Ibu. Udah, Bu Rima. Kemana harus Ada ya? digedein mungkin ya? Ya, Oh, kurang besar ya. Oke, oke. Bentar. itu aja kali ya. Bisa. Udah kelihatan, Bu? Enggak? Belum? Saya ulangi ya. Salah. Sebentar, aduh. Saya minta bantu ini ya, nanti staff saya. Mut, tolong Mut. Mut, tolong Mut. Saya mohon maaf nih, biasa sama staff ya. Saya coba yang besar deh. Saya tutup dulu.
Udah Mut? Di stop share screen-nya, Bu. Di stop. Nah, ya. Ya. Mbak ada tadi di Mbak itu ya, saya kirim tadi. Coba. Udah bisa? Barusan ada ya? Udah, iya Bu, tadi udah berhasil. Oke, Mut, udah ya? Dari awal aja, dari pertama Mut, tolong. Mut dari awal. Oke, kita mulai ya. Mohon maaf nih. Saya hanya ingin menjelaskan sedikit. Ini pakarnya sebenarnya Bu Helni sih kalau tentang domain ya. Domain name atau nama domain berperan penting dalam digital corporate untuk membangun identitas merek, meningkatkan profesionalisme, dan meningkatkan kredibilitas. Ini apa sih yang dimaksud dengan corporate, digital corporate? Yaitu perusahaan yang menggunakan yang maaf, aduh. Sorry. Nah, digital corporate itu adalah perusahaan yang menggunakan teknologi digital, meningkatkan produk dan layanannya. Digital corporate ini bisa diartikan sebagai perusahaan yang menggunakan teknologi digital untuk mengubah model bisnisnya. Digital corporate dapat melakukan berbagai hal seperti menciptakan produk dan jasa, meningkatkan pengalaman pelanggan, mengelola operasi bisnis, berinteraksi dengan pelanggan maupun melakukan transaksi. Tadi Bu Helni kan sudah menerangkan, menyampaikan ya tentang perlindungan hukumnya. Nah, perlindungan hukum dengan dari penggunaan digital corporate ini, nama domain ini yaitu dengan mendaftarkan merek. Nah, dengan mendaftarkan merek itu bisa dilindungi ya untuk pemakai nama domain. Lanjut, Mut. Domain name adalah nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi situs web atau server komputer di internet. Domain ini juga dikenal sebagai nama atau URL ya. Domain name berfungsi untuk mempermudah pengguna internet dalam mengakses server dan dapat digunakan untuk alamat email. Ini sih sudah dijelaskan tadi sama Ibu Helni. Nah, selanjutnya lanjut. Ini tadi sudah sih. Nah, beberapa peran domain dalam digital corporate. Satu adalah sebagai identitas bisnis. Domain name ini menjadi identitas bisnis yang membedakan dengan bisnis lain. Contohnya gini ya, setiap perusahaan yang mempunyai domain itu kan berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Jadi setiap perusahaan yang mempunyai domain yang tersendiri itu berbeda dengan, tidak bisa disamakan dengan yang lain, atau tidak bisa tiba-tiba yang lain itu memakai domain tersebut. Yang kedua adalah membangun citra profesionalisme. Domain name yang sesuai dengan nama merek bisnis akan membuat bisnis terlihat profesional. Kemudian meningkatkan kredibilitas domain, domain name dan website yang dimiliki akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ini biasanya sih kalau perusahaan yang sudah mempunyai domain name itu yang tersendiri ya, bisa dibilang bonafide lah ya.
tidak memakai yang umum. Seperti yang tadi disampaikan, tidak, jadi bukan umum. Terus menarik perhatian pelanggan. Domain name yang unik dapat menarik perhatian calon pelanggan. Selanjutnya, meningkatkan peringkat di mesin pencarian. Jadi domain name ini dapat meningkatkan peringkat website atau brand di mesin pencarian. Memudahkan pelanggan kembali lagi, maksudnya ya, nanti si pelanggan itu akan balik lagi karena dia punya nama yang unik. Domain name yang baik akan membantu pelanggan untuk kembali dan berbagi situs. Membangun parameter pertahanan. Domain name yang didaftarkan secara proaktif dapat mengurangi risiko pelanggaran dan pengeceran. Lanjut, Mut. Nah, ini saya tadi bicara tentang digital corporate ya. Digital corporate itu yang menggunakan nama domain dapat diwujudkan melalui ini ya, transformasi digital, yaitu proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis. Komunikasi corporate digital yaitu pengelolaan dan peningkatan reputasi perusahaan melalui saluran digital. Tanggung jawab digital perusahaan, serangkaian praktik dan perilaku yang membantu perusahaan menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab. Terus kemudian dapat dilakukan juga, jadi digital corporate ini dapat diwujudkan melalui corporate digital training, yaitu pelatihan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk meningkatkan keterampilan pemahaman teknologi digital. Ini apa sih domain itu? Tadi sudah disampaikan sama Ibu Helni. Fungsi utamanya yaitu untuk menyediakan cara yang mudah diingat dan diakses bagi pengguna untuk mencapai situs web. Domain juga dapat membantu dalam membentuk citra merek suatu situs web. Sudah diinikan juga ya tentang proses registrasinya, yaitu pertama ada proses pendaftaran, terus melibatkan registrar. Itu sih sudah disampaikan sama Bu Helni tadi. Nah, ini pemilihan nama domain yang efektif, yaitu pemilihan nama domain yang efektif mempertimbangkan faktor-faktor relevansi, kesesuaian, dan kesediaan strategis yang tepat dan dapat membantu meningkatkan visibilitas dan daya tarik situs web. Lanjut, Mut. Lanjut. Nah, ini domain itu mempunyai beberapa pengaruh ya, yaitu dapat mempengaruhi peringkat suatu situs dalam hasil pencarian. Dengan memilih domain yang relevan dan terkait dengan kata kunci yang dicari, situs web dapat meningkatkan visibilitas di halaman hasil pencarian. Terus domain juga berperan penting dalam membangun identitas merek suatu situs. Selanjutnya ada perlindungan ya. Pemilik domain perlu memastikan bahwa domain mereka dilindungi dari potensi pencurian atau penghapusan tidak sengaja. Selain itu, pembaruan dan perpanjangan domain secara berkala juga diperlukan untuk mempertahankan kepemilikan atas domain tersebut. Jadi ini memang ada perlindungan hukumnya untuk pemegang nama domain. Dilanjutkan, Bud. Nah, ini tips mengelola dan memelihara domain. Pemilik domain perlu memiliki strategis yang efektif dalam mengelola dan memelihara domain mereka. Hal ini meliputi pemantauan status dan masa berlaku domain, serta mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul. Nah, beberapa kasus ya. Melalui studi kasus tentang situs web yang sukses, kita dapat mempelajari bagaimana pemilihan domain yang tepat dapat berkontribusi terhadap kesuksesan sebuah situs web dan bisnis online. Lanjut, Met. Nah, ini.
Nah, ini tata cara tadi ada ya tip mengelolanya itu. Selanjutnya, tip mengelola dan memelihara domain itu, pemilik domain perlu memiliki strategi yang efektif dalam mengelola dan memelihara domain mereka. Hal ini meliputi pemantauan status dan masa berlaku domain, serta mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul. Tantangan terkait dengan domain, pemilik domain seringkali menghadapi tantangan seperti pencurian domain, masalah teknis, dan pembaharuan yang memakan waktu. Namun dengan pemahaman yang baik tentang domain, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi lebih baik. Lanjut. Nah, pemilik domain juga perlu memiliki strategi yang efektif dalam mengelola dan memelihara domain mereka. Hal ini meliputi pemantauan status dan masa berlaku domain, serta mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul. Dengan perkembangan teknologi dan tren digital yang terus berubah, domain juga mengalami evolusi. Kita dapat mengantisipasi perubahan ini, mempersiapkan diri untuk mengikuti perkembangan domain di masa mendatang. Domain merupakan elemen kunci dalam membangun dan mempertahankan keberadaan sebuah situs web di dunia online. Dengan pemilihan nama domain yang tepat, pengelolaan dan efisien, dan pemahaman yang baik tentang peran dan fungsi domain, sebuah situs web dapat meningkatkan visibilitasnya, memperkuat identitas merek, dan mencapai kesuksesan dalam lingkungan digital yang kompetitif. Saya kembali ke yang ini ya, ke yang tadi tentang corporate digital. Nah, corporate digital itu kan perusahaan yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan produk layanannya. Nah, ini bentuk-bentuk corporate ini macam-macam ya. Ada yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, persekutuan komanditer atau CV, atau firma. Pilihan bentuk badan usaha tergantung pada kebutuhan dan rencana bisnis serta kemampuan permodalan dan risiko usaha. Nah, kita bahas tentang, bukan bahas ya, saya bercerita nih tentang dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan itu rata-rata hampir rata-rata itu bentuknya itu yayasan ya. Nah, yayasan itu merupakan suatu badan hukum. Tetapi mungkin sekarang sih selain yayasan, sekolah juga dapat berbentuk PT. Karena kalau dulu ya yayasan itu kan tidak boleh menjalankan usaha. Namun untuk sekarang yayasan itu boleh menjalankan usaha. Lanjut, Mut. Nah, ini ada beberapa ketentuan hukum terkait nama domain. Pengguna nama domain bertanggung jawab atas nama domain yang didaftarkannya. Pengguna nama domain harus mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh registri nama domain dan register nama domain. Pengguna nama domain harus menggunakan nama domain dengan itikat baik, tidak melanggar persaingan usaha dan tidak melanggar hak orang lain. Lanjut. Nah, pemilik nama domain juga dapat mempertahankan haknya melalui gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga. Nah, pengelola nama domain ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Forum Nama Domain Indonesia. Dasar hukum domain dalam perusahaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu terdapat juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan nama domain. Tujuannya adalah kenapa sih tentang nama domain ini diatur? Yaitu tujuannya ditetapkan peraturan menteri ini adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola nama domain, pengguna nama domain. Ya, karena hukum itu pada dasarnya sih dibuat untuk adanya keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban ya.
Selanjutnya, untuk melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan dan penggunaan nama domain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan nama domain dengan harga yang terjangkau. Pasal 38 disebutkan bahwa pengguna nama domain bertanggung jawab atas nama domain yang didaftarkannya. Pengguna nama domain harus mematuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh registri nama domain dan registrat nama domain. Pengguna nama domain harus menjamin penggunaan nama domain didasarkan pada itikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, tidak melanggar hak orang lain, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi perubahan dalam data pengguna nama domain, maka pengguna nama domain wajib memberitahukan kepada registrar nama domain. Nah, ini instansi penyelenggara negara dan BUMN wajib menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia. Badan usaha dan organisasi yang berdomisili di wilayah Indonesia dan memiliki nama domain selain nama domain tingkat tinggi Indonesia harus memprioritaskan pengguna nama domain tingkat tinggi Indonesia. Perusahaan asing yang berkedudukan dan sistem elektroniknya berada di Indonesia serta memiliki nama domain selain nama domain tingkat tinggi Indonesia harus memprioritaskan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia. Pengguna nama domain dapat mengelola subdomain sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini agar dapat terlindungi ya pemegang domain itu harus mendaftarkan merek. Nah, ini pemegang merek internasional yang telah terdaftar di Indonesia berhak mendaftarkan, menggunakan dan memanfaatkan nama domain Indonesia. Pendaftaran nama domain untuk pemegang merek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan melalui badan hukum yang berada di Indonesia. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diperkuat dengan surat penunjukan sebagai kuasa pendaftaran nama domain. Perlindungan hukum nama domain dalam perusahaan di Indonesia didasarkan pada hak kekayaan intelektual atau HKI, melindungi nama domain dari pihak yang tidak bertanggung jawab serta menyalin, meniru atau menggunakan tanpa izin. Nah, ini yang disebut badan hukum itu seperti saya sampaikan ya tadi bahwa badan hukum itu bentuknya bisa yayasan, PT, koperasi, dan perkumpulan. Nah, untuk menjaga sebagai bentuk perlindungan nama dalam domain dapat dilakukan dengan menggunakan sertifikat SSL atau Secure Socket Layer yang untuk membuat nama domain lebih terjaga. Sertifikat SLL adalah sertifikat digital yang mengamankan koneksi antara browser dengan server web. Sertifikat ini menginskripsi data yang dikirim antara kedua belah pihak sehingga mencegah pihak ketiga yang tidak berwenang mengakses data tersebut. Jadi untuk mencegah agar pihak ketiga tidak dapat mengakses ya. Lanjut. Selain itu adalah untuk memastikan pengguna nama domain tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, serta memastikan pengguna nama domain tidak melanggar hak orang lain. Nah, jika terjadi pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana. Sanksi administratif ini dikenakan antara lain dengan teguran tertulis atau pencabutan nama domain. Jadi bisa saja sih ini kena sanksi administratif ini bisa kena denda juga mungkin ya. Lanjut. Nah, untuk menyelesaikan sengketa nama domain, maka dapat menghubungi pengelola nama domain internet Indonesia atau PANDI. PANDI memiliki
panel penyelesaian perselisihan nama domain atau PPND yang berwenang menyelesaikan sengketa domain. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Maaf, mungkin kurang ini ya pemaparannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rima untuk pemaparan materinya. Kepada para peserta yang ingin bertanya kepada kedua pemateri kita pada siang hari ini, boleh raise hand atau menuliskan di kolom chat. Oke, ada dari Eka Oktaviani. Ya, silakan Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bu, tadi saya baca dari pasal 38 poin tentang penggunaan nama domain harus menjamin penggunaan nama domain berdasarkan pada itikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, tidak melanggar hak orang lain, dan seterusnya. Ya Bu? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kita tahu di zaman milenial ini bahwa kejahatan cyber security itu sudah menggunakan namanya website resmi yang memiliki domain-domain resmi seperti .id, .com seperti itu. Nah, apakah penyedia domain ini gitu yang memberikan domain tersebut apakah punya histori gitu atau bisa mentrace apabila ada kegiatan-kegiatan yang di luar jalur yang tidak di luar jalur hukum lah seperti itu. Misalnya seperti penipuan, misalnya kalau misalnya ada sebuah website e-commerce gitu, belanja di suatu website, tahunya websitenya sebenarnya itu website hanya fiktif yang niatnya hanya untuk penipuan saja. Apa seperti itu bisa dicegah nggak dari penyedia domainnya? Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Rima. Nah, dengan Ibu Eka ya. Bu Iya, Eka, Bu. sebenarnya kalau sekarang sih ada undang-undang ITE ya. Kita lihatlah orang-orang yang menggunakan medsos yang kurang baik itu setelah viral itu bisa diproses hukumnya. Jadi itu memang ada perlindungannya itu di Undang-Undang ITE itu. Selain itu kan Undang-Undang ITE itu ada bisa masuk ke Undang-Undang Pidana juga tentang pencemaran nama baik. Jadi itu bersangkutan ya, berkaitan maksudnya. Selain Undang-Undang ITE ada masuk juga ke undang-undang ininya juga, undang-undang pidananya bisa masuk ke situ. Nah, Nah, ini mungkin saya sih kalau untuk secara hukumnya lebih ini ke Bu Helni ya. Kalau Bu Helni mungkin bisa bantu, tapi kalau yang saya perhatikan atau yang pernah saya konsultasi ya dengan perlindungan konsumen itu memang ada perlindungannya ketika tidak memakai atau ada penipuan. Nah, penipuan secara online itu sebenarnya bisa dilaporkan ke polisi. Nah, dari pihak kepolisian itu bisa saja memblokir situs tersebut. Cuma kan kalau di kita itu kalau sudah tertipu tuh kadang malu ya mau lapor ke polisi tuh. Jadi kadang sadar diri, aduh kita kok jadi apa sih? Ya suka malu sendiri lah ya. Gitu. Jadi dari masyarakatnya sendiri memang harus cerdas. Banyak yang menggunakan situs-situs, contohnya sih bukan situs itu ya, di IG atau di dia menawarkan barang dengan branded, tapi ternyata itu bohong gitu ya. Penipuan tuh banyak sekali di e-commerce. Nah, mau tidak mau memang ada perlindungan konsumen. Jadi kita lari ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu tidak akan diproses kalau tidak ada laporan. Sementara kan pengguna domain itu banyak, belum tentulah terpantau. Bu Helni mungkin bisa menambahkan? Boleh Bu, tenang aja Bu, meskipun saya udah diregulasi berapa ya, 20 tahun kali Bu, tapi saya juga pernah jadi korban ya. Jadi saya cerita dulu nih.
Memang benar Bu, ini memalukan sampai saya juga nggak lapor polisi. Jadi ini ibu-ibu hati-hati ya dengan barang branded terutama di IG. Padahal saya 2017 tuh bikin ininya Bu Rima apa PP-nya ya, PP 80 tentang e-commerce. Saya juga ngebahas tuh tentang IG segala macam. Jadi tiba-tiba saya dengan kakak almarhum tuh ditawarin tas yang harga aslinya 10 juta, di situ 800.000 gitu. Terus karena wah murah banget gitu ya, terus kita beli 3, jadi kita transfer 2,4 juta. Terus besoknya itu penipunya kan meyakinkan banget tuh ya di ini, padahal itu sebenarnya webnya apa IG-nya fake ya. Dia mengatakan bahwa ini barang palsu, ini barang selundupan yang kalau ketahuan harus bayar 100 juta gitu ya. Kemudian kakak saya almarhum tuh dimintain uang. Waktu itu kebetulan ATM yang dia gunakan cuma bisa 50 juta. Jadi ya udah ketipunya 50 juta gitu. Dan dia baru cerita setelah seminggu gitu. Saya bilang kenapa nggak cerita? Ya malu lah katanya gitu kayak bego banget gitu ya. Ya tapi banyak sih case-nya ya. Nah, jadi memang sih tadi betul yang dikatakan Bu Rima, sebenarnya kalau tentang penipuan itu sekarang udah ada ini ya, Undang-Undang 1 2023 ya tentang pidana, KUH pidana itu udah masuk ya. Jadi saya waktu ikut RDP Undang-Undang ITE, jadi kalau ada kasus yang terkait hal tersebut, Ibu dan Bapak kalau memang sangat merugikan itu boleh lapor ke polisi. Nah, tapi tadi yang terkait dengan domain sendiri, Pandi sebenarnya punya cara untuk menanggulangi hal tersebut, tapi memang lagi-lagi sifatnya tidak preventif ya, tapi ini apa kita menunggu laporan gitu. Karena memang kita kena SOP. Jadi kalau ditanya apakah ada cara untuk menjaga tentang domain-domain yang palsu? Nah, sebenarnya kalau dari sisi orang yang akan apply domain, pertama tolong jangan bikin domain yang udah punya orang lain gitu. Karena misalnya ada case yang tadi saya sebutkan, misalnya McDonald, itu jangan salah Ibu dan Bapak ya, perusahaan-perusahaan gede itu punya merek itu bisa lebih dari 100 ya. Jadi misalnya kalau case yang pernah saya tangani itu adalah BMW. Jadi ada orang Indonesia bikin email pakai BMW gitu. Nah, mereka akan sangat memproteksi dan itu nggak bisa serta-merta dikembalikan ya. Atau pernah ada kasus Amin Jokowi waktu itu ya. Nah, itu juga presiden minta dibalikin ya nggak bisa gitu aja karena ada prosedur. Kalau ditanya, Pandi ada nggak ini? Kita memang tiap ini ya, mana nih Mbak Ulpa? Kita tiap minggu ngecek ya. Sebenarnya daily ada ya. Kita ada ini apa call centernya menjaga 24 jam kalau terjadi hal-hal seperti itu. Karena memang banyak case ya yang kayak kemarin judi online gitu ya. Kayak yang gitu-gitu. Nah, itu kita jaga semuanya. Nah, terus ada sih prosesnya ya. Kalau di Pandi sendiri, memang salah satu SOP-nya kita menjaga hal tersebut gitu. Kita juga baru beli alat yang cukup bagus, jadi kita bisa ketahuan kayak beberapa bulan kemarin. Jadi ada orang yang tiba-tiba domainnya dialihkan begitu aja dan selesai ya, alhamdulillah karena memang kita punya alat-alat untuk menjaga dari security dari domain .id. Tapi yang tadi itu memang kayaknya nggak saya juga malu Bu pas tiba-tiba udah akhirnya ya udahlah gitu kita ikhlasin aja. Tapi hati-hati sekarang memang banyak banget terutama di IG ya akun-akun palsu dan yang ketipu tuh udah banyak banget. Laporan ke kita juga lumayan banyak ya. Tapi kalau secara undang-undang untuk IG itu memang hanya bisa sih ya dilaporkan dan bisa diproses gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin izin menambahkan untuk jika menemukan nama domain-domain yang mencurigakan, mungkin bisa langsung kunjungi ke website Pandi. Nanti ada kolom live chat, bisa disebutkan nama domainnya apa. Nanti dari Pandi akan segera mengecek jika memang terindikasi untuk judi online atau sebagainya itu bisa langsung disuspend seperti itu. Oke, terima kasih Mbak, Bu. Ya. Dan Mbak Ulpa sebenarnya ini juga literasi digital tujuannya untuk mengedukasi para pengguna ya, benar nggak? Salah satu pencegahan kita dengan literasi ini gitu Bu Rima ya. Dan kita mengharapkan komunitas Bu Rima ya, karena tentang domain dan merek ini juga ini kan diinikan oleh para notaris ya. Terima kasih, silakan. Ya. Lalu ada penanya kedua nih dari Bapak Farhan Alfiansyah. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Farhan Alfiansyah dari SMA Algoritma Cerdas Mulia Bandung.
Pertama-tama terima kasih pada pemateri, menarik sekali pembicaraan tentang literasi digital tentang domain ini. Eh, Dalam rangka tadi digitalisasi pendidikan, saya ingin bertanya, konteksnya kan tadi ada beberapa penjelasan konteksnya umum ya Bu ya, tidak mengarah langsung ke pendidikan. Untuk Pandi sendiri atau untuk Tikomdik sendiri, untuk bermasalah domain, kalau domain sekolah, apa sih Bu maksudnya? Apakah ada program nextnya setelah ini domain-domain sekolah apakah akan akan diakomodir sehingga sekolah kayak punya domain khusus mungkin yang ID belakangnya. Karena kan kalau dulu sempet tuh Bu yang belajar.id itu kan guru-guru dapat ya Bu sama anak-anak ya Bu ya. Itu domain Gmail gitu ya. Tapi kayaknya akan lebih keren kalau misalkan sekolah gitu semuanya dapat domain dan padanya diakomodir ya. Who knows gitu ya Bu ya nextnya. Nah apakah mungkin ada terpikir itu untuk kedepannya atau seperti apa? Ya gitu aja sih Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu titik di mana beneran digitalisasi terjadi di dunia pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ke Bu Helni nih Nah, pertanyaannya. ini mah programnya ada di Mbak Ulfa nih. Kalau saya sebagai Dewas ACC aja. Kalau itu yang buat UMKM ada ya dulu ya, kita program itu ya, nama domain itu ya. Nah, kalau yang pendidikan udah ada belum, Mbak? Jadi Saat ini maksudnya sih belum ya? untuk My ID aja sih Bu biasanya. Ya, mungkin nanti bisa diusulkan kali ya. Iya, Karena baik. kita kan biasanya ini juga ya Pak Farhan, direct dari government ya programnya gitu. Jadi kayak sekarang nih kita sebenarnya lagi campaign tentang domain.id ya, karena kita sekarang banyak banget terjadi kebocoran data apa segala macam. Sebenarnya kalau tahu masyarakat kalau pakai domain.id itu lebih aman gitu ya. Memang nggak 100%, tapi lebih aman daripada pakai domain umum ya. Tapi pasti yang paling populernya kan .com ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini makanya program literasi digital salah satu, supaya masyarakat tuh aware, dengan domain yang secure nanti karena larinya ke masalah kebocoran data dan sebagainya. Jadi penanganan kebocoran data itu bukan hanya pemerintah, tapi juga harus kedua belah pihak. Dan tadi juga kata Bu Rima ya, betul, kita udah punya undang-undang konsumen itu dari 99 ya Bu Rima ya, tapi saya yakin yang aware cuma berapa persen gitu ya. Nah, programnya ada di Bu Ulfa, nanti Mas Farhan bisa japri ke Mbak Ulfa aja ya. Biasanya kita kasih pelatihan ya, Mbak Ulfa ya. Ini ada Mbak Metanya ya, ada manajernya ya, ditanya aja ya. Terima kasih Pak Farhan ya, menarik. Ini Sama-sama, Bu. keren-keren nih, SMA tuh masih muda-muda nih ya, aduh masih muda-muda, pemikiran digitalisasinya udah keren-keren ya. Nanti japri aja tuh ke ini ya, Mbak Ulfa ya, Mas Farhan ya, minta programnya. Ya, Bang idenya Ulfa. bagus sih Bu. Ya, idenya bagus sih Bu. Nanti memang di kita tuh untuk sekolah-sekolah memang belum semuanya mempunyai domain ataupun website ya. Tapi ini usulannya bagus. Nanti coba akan kita usulkan ke tim manajemen Pandi upaya untuk memberikan free untuk domain untuk anak sekolah yang belum mendaftarkan. Baik, untuk selanjutnya ini ada Bapak Dede Andriansyah. Silakan Pak Dede. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Izin memperkenalkan diri, saya Dede Andriasa dari SMK IPTEK Sangga Buana. Sebelumnya suara saya jelas tidak, Bu? Jelas. Sudah jelas, Pak. Ya, jelas. Oke, Bu. Terkait domain name, tadi kan domain name itu tidak boleh sama ya, Bu. Nah, bagaimana cara kita mengecek domain name kita itu tuh sama atau masih tersedia? Seperti itu, Bu. Baik, mungkin Bu Heli ingin menjawab. Oh ya, aduh. Itu mah sebenarnya mudah ya. Jadi nanti kalau Pak Dede ya, Pak Dede mau beli domain ya ke registran, itu biasanya kalau udah ada, jadi ada domain-domain yang tersedia gitu ya. Nanti dikasih apa yang masih bisa gitu ya. Kemudian nanti ada harganya gitu sih Pak Dede. Jadi mudah sih itu kalau ngecek itu ya. Kayak Bu Rima tuh kalau bikin PT ya Bu Rima ya, udah ada ininya ya Bu ya. Nama-nama ya Bu Rima ya, di Kumham Nama-namanya ya Bu. mungkin ketika pengecekan Bu ya, kalau PT itu PT, koperasi atau yayasan seluruh Indonesia itu tidak boleh ada yang sama. Iya, sama Jadi dengan ketika kita kita online untuk mendaftarkan, kalau ada yang sama atau yang mirip pun sudah ditolak itu dari awal. Iya ya. Itu sama saja dengan yang pendaftaran Domain. ini Betul. ya, domain ya.
Betul, betul. Ya. Itu Pak Dede, semoga puas ya Pak. Ya, izin menambahkan Oke, Ibu baik mungkin Bu, terima kasih Bu. ya, Pak Dede mungkin izin menambahkan kalau untuk mengecek ketersediaan nama domain bisa mengunjungi website pandi.id. Nanti ada kolom di mana ada who is, silakan diketikkan nama domainnya. Jika centang hijau berarti available, jika tanda silang merah berarti tidak available. Seperti itu, Pak. Baik untuk Terima kasih Bu ya, semuanya. untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Denny Rahman. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Rahman dari SMKT Muhammadiyah Cikampek. Ingin bertanya nih, kadang kan ini dunia pendidikan ya. Ini website kan dari sekolah sudah punya, ada nama domainnya. Ya terkadang anak-anak itu lebih cenderungnya informasinya ke media sosial gitu. Tapi kan udah punya website dari sekolah. Nah, terkadang ini ada informasi yang tidak valid atau hoax gitu. Ini pertanyaan saya, bagaimana sih caranya agar sekolah ini lebih fokus menggunakan media sosial atau websitenya yang ada gitu. Gitu aja Bu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin dari Ibu Rima, silakan Ibu. Pak Denny ya. Pak Denny ini memang sih agak sulit juga kan anak-anak sekarang mah pada pinter ya. Jadi dia Iya, tuh betul. pinter. Jadi kita juga kalau untuk menentukan kita harus pakai website ini agak susah juga. Tapi kalau misalnya sekolah mempunyai website tersendiri itu lebih baik. Mungkin semua tapi kan kalau sekolah sebenarnya hanya untuk kepentingan sekolah aja ya. Sementara anak-anak kan kepentingannya lain-lain. Nah, ini harus dijelaskan dulu kepentingannya untuk apa. Kalau website untuk sekolah kan untuk informasi seputar pendidikan atau informasi lainnya seputar sekolah ya. Nah, Iya, kalau betul. penggunaan di luar itu sulit juga mengontrolnya sebenarnya. Dikembalikan kepada anak-anak, tapi sebaiknya sih si sekolah itu punya domain sendiri dan didaftarkan. Jadi bukan memakai yang umum. Kan ada yang umum ya. Ya, ada. Tapi ini secara khusus didaftarkan sehingga kan mereknya juga didaftarkan, dia akan ada perlindungannya. Tidak akan ada yang menggunakan untuk yang lain-lainnya maksudnya Pak. Akan terlindungi, mungkin ada pengawasannya. Atau Bu Helni mau menambahkan? Silahkan Bu Helni. Kayaknya udah cukup dari Bu Rima. Mbak Ulfa mau bantu Mbak Ulfa? Ya. Baik. Terima kasih Ibu. Ini ada dari kolom chat dari Muhammad Hidayat Nur Ramdan. Izin bertanya tentang keamanan penggunaan domain. Seringkali domain yang kita gunakan itu keamanannya kurang. Bahkan kita sebagai pemiliknya tidak bisa menggunakan kembali. Bagaimana caranya agar domain yang kita gunakan itu aman? Silakan Bu Helni. Maksudnya nggak aman gimana ya maksudnya? Mungkin seringkali domainnya itu nggak aman, Bu. Karena pemiliknya itu mungkin tiba-tiba menggunakan kembali itu nggak bisa, Bu. Mungkin tersuspend atau disalahgunakan dengan pihak lain mungkin ya, Bu. Iya, banyak kan kasus kayak gitu ya. Iya, Terakhir betul. saya juga ada salah satu mahasiswa di sini alumni, dia tiba-tiba domainnya digunakan orang lain gitu. Nah itu biasanya memang apa ya ada yang iseng aja tuh kayak saya diduplikasi di Shopee ya. Nah itu sebenarnya kalau domain.id insya Allah aman sih ya Mbak ya karena sistemnya tuh dipegang di kita istilahnya gitu ya. Beda dengan .com yang karena kan kalau Pandi tuh semua halnya kita ini ya kita awasi bahkan kita ada review tiap bulan gitu. Ada ISO sebagainya gitu. Nah, dan kita lebih cepat kayak misalnya kemarin tentang judi online ya, itu yang kena kan second layer domain dari pemerintah ya, yang disangka oleh para pemain tuh itu nggak secure ya, padahal itu bisa kita tracking
akhirnya ketahuan ada sekitar sekian ya, kita laporkan waktu itu masih Pak Menteri Pak Budi ya. Jadi ketahuan gitu. Nah, domain.id sih saya pikir ini. Nah, tapi kalau misalnya, tapi kadang ada juga ya yang iseng gitu kayak kejadian beberapa bulan lalu ya, mahasiswa alumni Telium minta tolong ke saya, Bu, ini saya punya perusahaan, dia platformnya sudah cukup besar, mereknya sudah bagus, tapi tiba-tiba domainnya dipindah tangankan dengan tiba-tiba sehingga dia nggak bisa menggunakan. Kan tidak bisa menggunakan tuh bisa beberapa sebab ya, karena keterlambatan daftar lagi gitu ya, atau memang karena dia churn juga gitu ya, atau karena dihack banyak ya. Nah, kalau merasa dirugikan, ya itu tinggal lapor aja ke Pandi ya, Mbak ya. Sebenarnya kan ada hotline-nya ya. Dan itu biasanya kita bantuin karena beberapa case yang saya ajukan tapi memang butuh waktu ya karena kita nge-tracking jaringan kan gitu ya. Jadi nggak bisa hari ini lapor besok udah dibuka lagi, nggak bisa gitu. Jadi biasanya sekitar beberapa hari ya. Kalau kemarin sih saya lihat paling lama tuh 2 minggu. Itu benar-benar si platformnya itu kan udah gede ya perusahaannya tuh. Jadi dia perusahaan biasa punya website, terus tiba-tiba itu nggak bisa dibuka gitu si ininya, si apa si webnya gitu. Nah ternyata kena hack ya. Jadi dan kalau dari Pandi bisa ketahuan gitu siapa yang melakukan gitu. Nah jadi kalau ada kejadian kayak gitu bisa lapor ke Pandi. Tapi kalau misalnya gimana cara aman 100% kalau saya ya sebagai orang regulasi teknologi tuh ada 10 teknologi, itu pasti ada 100 hacker yang nyobain dan ternyata ketika saya tanya kenapa saya pernah pernah, nanganin kasus kebocoran data di satu tempat ya, karena kebetulan saya juga auditor hukum kan. Saya nanya, "Kenapa kamu melakukan ini? Udah tahu nggak kalau ini tuh pidana?" Karena ada di pasal 30 Undang-Undang ITE ya, tentang peretasan itu kan kalau melihat melihat, mengambil, merusak, itu pidananya ini dan sekarang ada undang-undang pidana. Jawabannya sederhana, saya cuma mau nyoba, ini sistemnya secure nggak gitu. Kadang-kadang seiseng itu orang IT ya. Jadi lucu gitu ya, di satu sisi itu kejahatan, tapi di sisi lain kadang-kadang mereka kayak test to the water aja gitu ya. Ini sistemnya aman nggak sih gitu? Kayak di kampus saya juga banyak tuh mahasiswa yang pinter-pinter dia nge-track sistem kita gitu ya. Tapi karena di kita banyak ahlinya sering sering gampang ketahuan gitu ya. Itu sih mudah-mudahan bisa membantu jawabannya ya. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Rima ada yang ingin tambahkan, Ibu? Udah cukup. Ya Baik. intinya sih, maaf nih saya menambahkan, kalau ingin benar-benar ini ya, ingin benar-benar aman sebenarnya harus ini, harus menggunakan sertifikat SSL itu. Itu benar-benar akan terlindungi ya, karena akan terawasi. Kalau yang penggunaannya asal-asal seperti itu sih mungkin aja keluar masuk. Kita kan sudah banyak ya mendengarlah tentang di hacker atau apa. Mungkin salah satunya memang dia tidak melindungi, tidak di apa, tidak dikunci registrasi atau apalah. Tapi sebaiknya sih menggunakan sertifikat SSL tersebut sebagai saran sih. Oke, baik, terima kasih Ibu. Lalu pertanyaan terakhir ini dari Rizky Farozi. Bu Helni memohon maaf, mau dong berkunjung ke Teknopark Universitas Telkom. Apakah ada caranya, Bu? Oh, kontak saya aja langsung. Nanti saya hubungkan dengan Pak Direktur BTP ya. Karena kebetulan organisasi saya juga satu grup ya. Jadi saya Center of Excellence. Kita juga membangun inovasi dengan ini ya, dengan apa BTP ya. Kita satu satu. Boleh. Nanti minta kontaknya ke Mbak Ulfa ya. Boleh ya Mbak Ulfa ya. Ya, boleh Silakan. Ibu. Ya, Ya. Mangga dengan senang hati welcome Pak kalau mau berkunjung ke kampus saya. ya. Baik Ibu, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita pada siang hari ini? Sebelum saya tutup kegiatan pada siang hari ini. Tidak lupa juga saya ingatkan untuk para peserta mengisi daftar hadir yang tertera pada kolom chat. Ada satu lagi nih, Bu. Bu Ulfa izin bertanya, terkait sertifikat SSL, apakah cukup secure menggunakan bawaan Cipanel? Silakan, mungkin Bu Helni dulu, Ibu. Ya bisa. Terima aja. Silakan. Ngomong SSL Bu Ri. Ya tadi sertifikat SL saya juga kurang paham sih Bu. Kalau sertifikat itu seperti apa caranya?
Atau Bu Ulfa ya, Bu Ulfa, kalau sertifikat SSL itu eh Izin Ibu, ini mungkin SSL ini kan terkait dengan tim teknis ya Ibu ya. ya tim teknis Mungkin ya. Pak Saiful bisa ini Pak kunjungi ke website Pandi, nanti dibantu oleh tim helpdesk kami Pak, perihal sertifikat SSL. Seperti itu. Ya, karena itu ada prosedurnya ya Iya betul Ibu. untuk sertifikat SSL. Jadi nanti kan ada yang untuk apa domain validated ya. Ya. Jadi ada beberapa prosedur dan itu mungkin salah satunya dia harus apply terhadap sertifikasi dan protokol dari keamanan informasi gitu ya. Karena memang ini izin ya saya tambahkan sedikit gitu. Jadi untuk sertifikat SSL kalau lebih jelas memang nanti ada di web Pandi ya. Dan kalau ingin mengajukan juga ada prosedurnya untuk keamanan domain. Karena memang Pandi juga setiap berapa bulan melakukan renewal dari sertifikasi ISO 27000 ya untuk keamanan informasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu kayaknya bermain digital tuh gampang ya. Padahal kayak kita nih yang menjaga digitalisasi di dunia cyber itu prosedurnya banyak karena kita kan ngeblended antara dunia nyata dan dunia IT ya. Jadi kalau beberapa teman saya kan ahli teknisnya, kalau saya kan di bidang regulasi, tapi tentu saja ketika misalnya tadi Pak siapa ya Pak yang ngomong web tuh Pak Denny ya tadi ya. Misalnya kayak Pak Denny tadi cerita tentang, benar ya tadi Pak Denny ya kalau nggak salah, itu menarik itu pertanyaannya. Cerita tentang informasi apakah di media sosial atau di web gitu ya. Nah itu kan kalau orang teknis membuat ya, mendesain bagaimana misalnya bikin tutorial di Instagram gitu ya, atau misalnya bagaimana membuat informasi di website gitu ya, kayak gitu. Nah, ini ada yang ngebuka. Nah, tapi kalau saya nih sebagai orang regulasi, itu kita mencocokkan antara bagaimana secure dari teknologinya, tapi bagaimana kesesuaian dengan regulasinya gitu ya. Semoga dipahami gitu. Jadi memang prosedurnya seperti itu gitu. Jadi makanya kita menyarankan ada beberapa cara untuk lebih aman. Supaya kenapa? Supaya kalau terjadi dispute itu dilindungi oleh negara. Karena memang ada beberapa hal. Contoh, semua aplikasi itu wajib didaftarkan ke Kominfo ya untuk PSE gitu. Nah, kenapa wajib didaftarkan? Karena nanti kalau terjadi apa-apa, Kominfo bisa melakukan tindakan. Nah, tapi ada juga aplikasi yang nggak mendaftarkan ya, karena katanya takutnya datanya bisa di-tracking sama Kominfo. Memang bisa, kalau udah didaftarkan di Kominfo, itu data kita tuh secara tidak langsung udah terkoneksi sama data Kominfo ya. Apalagi kalau government tuh kan kita ada satu data Indonesia. Nah, tapi keuntungannya adalah kalau terjadi dispute itu lebih cepat ditangani ya. Jadi misalnya kayak tadi ada pertanyaan gimana kalau misalnya ada kebocoran apa segala macam. Sebenarnya Kominfo itu membuka aduan ya, karena ada program whitelist. Jadi saya waktu itu ikut untuk waktu Kominfo mau membeli suatu alat, yaitu ruangannya ada ya satu lantai. Ketika ada pelanggaran asusila dan pornografi ya, atau pencemaran nama baik ya, karena saya kalau lihat dari perubahan Undang-Undang ITE dari 2008 ya, kemudian 19 2016, terakhir 1 2024, itu intinya hanya tentang pencemaran nama baik ya. Tapi sekarang udah lebih berkembang gitu. Mungkin ini agak kurang nyambung ya, yang saya ingin berpesan gitu ya ke Ibu Bapak. Ternyata impact negatif dari media sosial itu jadi terjadi kejahatan baru gitu kan. Saya sebagai dosen dan sebagai pengawas Pandi, saya juga sering memperhatikan konten-konten ya. Sekarang kan banyak banget berita-berita yang cukup mengerikan kalau menurut saya gitu. Kejahatan tuh kayaknya jadi gampang banget. Nah, ternyata inspiringnya dari sana gitu.
Jadi kita juga berharap ya, terutama di pendidikan yang sangat penting SD, SMP, SMA. Jadi luar biasa nih ibu-ibu jadi guru SMA. Kalau SMA nggak sanggup. Keluarga saya guru ya, dulu juga saya disuruh jadi guru SMA. Aduh, guru SMA saya tuh sabar banget. Saya bilang saya nggak bisa gitu ya. Kalau dosen malas ngajar kan tinggal ngasih kuis gitu ya ibu bapak ya. Kalau guru SMA kan ini gitu ya sangat sangat sabar gitu. Nah, tapi ternyata sangat diperlukan beberapa konten yang dibuat oleh sekolah di media sosial atau di web ya sebagai sarana edukasi gitu. Karena sekarang kan anak-anak tuh lebih gampang dikasih tahu pakai web atau media sosial ya daripada diomongin gitu. Sekarang tuh ada tren gini ya, ini agak ini, misalnya gini, kamu sholat nggak? Misalnya ada mahasiswa saya nggak sholat katanya, kenapa? Soalnya mama saya kalau nyuruh sholat teriak-teriak, jadi saya males katanya gitu. Terus saya bilang, ya saya nggak sholat. Terus, ya iya kamu jadi punya banyak masalah, pusing kan kalau nggak sholat. Terus saya suka menterapinya dengan cara, coba kamu sholat sehari sekali aja gitu. Jadi saya harus membuat kebiasaan baru gitu. Dan ternyata trennya, oh ternyata media sosial dan web ini adalah jadi sesuatu konten yang lebih mudah untuk memberi edukasi kepada ini siswa ya. Itu sih, jadi terima kasih ya Ibu dan Bapak, maaf ini agak nggak nyambung, tapi maksud saya begitu berperannya yang namanya dunia digitalisasi untuk pendidikan. Itu Mbak Ulfa. Baik, terima kasih Bu Helmi. Untuk kepada para peserta yang bertanya tadi, untuk mengisi daftar di kolom chat nama, alamat, dan nomor handphone untuk pengiriman merchandise dari Pandi. Baik, terima kasih Bu Helmi, terima kasih Bu Rima untuk materi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita implementasikan ke depannya. Terima kasih saya ucapkan, dan dari Pandi mohon maaf jika ada kekurangan dalam kegiatan webinar kita kali ini. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di webinar berikutnya bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat. Saya Ulfa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih Mbak Ulfa, Mbak Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam ya, terima kasih. Nanti kalau ada yang mau